Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Najwa Salsabila, Siti Fadilah, Rizka Widiani. Oh, yang gak hadir Rizka ya, Rizka aja nih ya. Baik, sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan, pembelajaran minggu kemarin apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang masih ingat berarti tadi malam belajar. Gak ada yang ingat nih. Ya, tadi malam berarti gak belajar dong. Pembelajaran kemarin itu tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup itu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang dan membutuhkan makanan. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar buku tematik tema 1, subtema 1 pada pembelajaran ketiga, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk mata pelajarannya yaitu memuat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Baik, mari kita buka buku tema 1, subtema 1, yaitu tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kalian buka bukunya ya, buku tematik pada tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Baik, sudah dibuka. Oke. Kali ini Ibu akan, sebelumnya kalian baca dulu ya bukunya. Setelah itu Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang telah Ibu persiapkan untuk kalian belajar pada pagi hari ini. Oke, selamat menyaksikan videonya. Nah, pada buku tema terdapat bacaan. Bacaan itu memuat tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Dan untuk ciri-ciri makhluk hidupnya itu apa aja ya? Ayo, siapa yang bisa membuat? Pada kali ini kita akan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup pada buku bacaan di buku tema. Untuk nomor 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh dan berkembang biak, yang keempat membutuhkan makanan, yang kelima peka terhadap rangsang. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Membuat kalimatnya yaitu jika itu kosakata bergerak berarti kita harus membuat kosakata yang ada kata-kata bergeraknya. Contoh, Cica bergerak dengan cara merayap. Di sini berarti Cica itu bergerak. Bergerak berarti dia itu makhluk hidup. Jadi kalau kita nggak bergerak berarti kita nggak hidup, kita nggak punya nyawa.
otomatis kita mati gitu. Yang kedua yaitu bernafas. Contoh kalimatnya yaitu ikan bernafas dengan cara menggunakan insan. Jika manusia itu bernafas dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Kita itu manusia, kita bernafas dengan apa? Kita manusia itu bernafas dengan paru-paru. Udah tahu ya? Diingat-ingat ya, biar nggak lupa. Soalnya kita kan manusia, masa kita nggak tahu bernafasnya dengan apa? Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Untuk tumbuh dan berkembang biak ini, yaitu contohnya setiap makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang biak. Kalau kita itu tumbuh dan berkembang biaknya gimana ya? Nah, contohin ya Ibu. Ketika kalian lahir, kalian pasti gak langsung kan tumbuh dewasa gitu kan, pasti kan dari proses ke proses, dari balita ke anak-anak, menjadi remaja, dewasa, lalu jadi orang tua, jadi usia lanjut gitu. Jika berkembang itu, jika kalian makannya banyak itu yang dinamakan berkembang, seperti itu. Kita sebagai makhluk hidup, kita juga membutuhkan makanan. Tidak hanya manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam organ tubuh kita, kita akan merasa lemas dan seperti tidak punya nyawa. Karena kecuali puasa loh ya, kalau puasa kita kan emang udah niat dari hati pengen puasa dan makan sesuap nasi ketika sahur. Nah, untuk yang kelima, peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup yaitu salah satunya peka terhadap rangsang. Dan dia itu maksudnya peka terhadap lingkungan sekitarnya. Baik, nanti setelah ini Ibu tanyakan ya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, menemukan kosakata yang berhubungan pada ciri makhluk hidup itu, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contoh, manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, terus cicak merayap di dinding, contohnya seperti itu. Nah, untuk yang bernafas, makhluk hidup itu dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Manusia bernafas dengan apa tadi? Iya, benar. Manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Jika ikan bernafas menggunakan insan. Nah, untuk yang tumbuh dan berkembang, makhluk hidup itu juga tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jika berkembang, yaitu berkembang dari anak-anak menjadi dewasa. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk yang keempat, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Manusia sangat memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Seperti itu. Nah, untuk makhluk hidup yang peka terhadap rangsang, yaitu makhluk hidup kepekaannya juga berbeda-beda ya. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan mata, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Contohnya seperti itu. Buah apa ini ya? Buah pohon pacar Cina, jika disentuh juga dia akan meletus. Udah pernah tahu? Itu banyak sih di ladang-ladang gitu. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, itu tuh contohnya peka terhadap rangsang.
Kalau manusia itu kalau dikagetin dia kaget. Nah, itu juga termasuk peka terhadap rangsang. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menuliskan hasil pengamatan pada buku yang telah dipelajari, pada ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari hari ini. Baik, sekarang kalian tuliskan ya ciri-ciri makhluk hidup yang barusan dipelajari kali ini. Nanti ibu evaluasi satu-satu ya. Baik, sudah. Jika sudah, kita akan melanjutkan. Jadi udah paham ya tentang ciri-ciri makhluk hidup? Semoga kalian tahu tentang makhluk hidup, karena kita itu juga bagian dari makhluk hidup. Karena kita itu juga butuh makan, kita juga bergerak, kita juga bernafas gitu. Untuk yang kedua, kita beralih ke SBDP, yaitu tentang pola irama. Pola irama itu sendiri yaitu pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Nah, untuk contoh pola irama itu sendiri juga bermacam-macam, yaitu seperti menyanyikan dengan bunyi panjang, menyanyikan dengan bunyi pendek, seperti kita kayak cengkok-cengkok lagu gitu. Terus, untuk pola irama itu sendiri, kita melanjutkan ke menyanyikan lagu saat di dinding ya. Nanti ibu putarkan ke video pembelajaran yang udah ibu persiapkan. Selamat mengamati videonya. Nah, ini juga ibu kaitkan ya dengan ciri-ciri makhluk hidup yang tadi. Kalau cicak itu ciri-ciri makhluk hidup apa tadi? Cicak itu kan juga makhluk hidup. Dia bergerak dengan cara apa? Dengan cara merayap di dinding kayak gini, merayap di dinding. Untuk makanan cicak kan juga makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Untuk makanan cicak itu nyamuk. Dia kalau ada nyamuk terbang gitu langsung hap, kan sama kayak lagunya tuh, hap lah datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap, seperti itu. Udah pernah ya dengar lagu itu? Udah sering, pas waktu TK juga ibu udah tahu itu, udah paham, apalagi ini kelas 3. Nah, untuk yang selanjutnya, nanti kita akan berlatih membuat pola bunyi panjang dan pendek pada lagu Cicak-cicak di dinding. Nanti kalian menulis ya di buku, terus lalu tulis pola panjang dan pendeknya. Ibu beri waktu 2 menit ya. Sudah? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu matematika.
pada matematika kali ini kita akan membahas tentang bilangan ribuan. Siapa yang udah tahu bilangan ribuan itu apa? Bilangan ribuan itu bilangan yang susunan bilangannya itu ada 4. Jadi itu ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk bilangan ribuan itu sendiri, contohnya yaitu seperti 4250. Bilangan puluhan, bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Ini yang puluh ribuan. Untuk yang bilangan ribuan dulu ya kita membahasnya. Nah, ini bisa dilihat di PPT-nya. Ini bilangan contohnya 4250. Yang 4 itu ribuan, yang 2 itu ratusan, yang 5 itu puluhan, yang 0 itu satuan. Jadi dibacanya berapa? Ayo bareng-bareng, 4250. Udah bisa? Coba ulang sekali lagi. 4250. Baik. Untuk contoh yang kedua yaitu bilangan 10.000. Berarti kalau 10.000 nolnya berapa? Ayo. Udah pernah belajar kayak gini kan di semester lalu? Masih ingat kan? 10.000 itu nolnya 10.000, berarti nolnya ada 4. Pokoknya kalau ribuan itu di belakang titik itu ada 3 angka. Contoh kalau 10.000 berarti 10.000. Kalau 1000 itu baru nolnya 3, 1000. Kalau 4.000 berapa? Nolnya benar 3. Udah paham kan mengenai bilangan puluhan, ratusan, satuan, puluhan? Udah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak. Baik, di akhir pembelajaran ini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa tadi ya pembelajaran hari ini? Apa aja, ayo. Iya benar, kita hari ini mempelajari tentang ciri makhluk hidup, terus pola irama, dan bilangan ribuan. Nah, untuk kalian yang belum paham bisa menanyakan ke ibu ya, atau bisa nanti kalau misal belum paham lagi kalian bisa cek ke YouTube materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nanti akan muncul semua kok. Di YouTube sekarang kan udah banyak, udah canggih gitu kan. Misal belum paham lagi. Nah, untuk kesimpulan kali ini kita sudah lumayan ya, alhamdulillah. Belajar macam-macam ciri makhluk hidup, belajar irama, membuat pola bunyi, panjang dan pendeknya pada lagu apa tadi? Caca di dinding, ya benar. Yang ketiga, baik, apakah ada yang ingin menambahkan pada pembelajaran kali ini? Kalau tidak ada, akan saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk mengakhirinya kita menyanyikan lagu daerah dulu ya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu ya. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita membaca alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih semuanya, semangat belajar ya. Jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran kita harus belajar dulu biar kalau ditanya kita nggak seperti orang bingung. Kalian pinter kok, tapi harus belajar biar tambah pinter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.